Karena kelompok sasaran paling rawan di masyarakat, paling rawan terhadap bencana di masyarakat adalah anak. Sekaligus juga kalau kita bisa mendidik anak-anak itu paham terhadap ancaman dan bagaimana bersikap terhadap bencana. Maka kita melaksanakan program kesiapsiagaan bagi anak-anak dalam menghadapi bencana. Pada tahun 2004 terjadi angin puting beliung yang datangnya tiba-tiba. Genting rumah semuanya ambruk. Mengurangi kematian pada anak juga termasuk pada bagaimana mereka selamat dari bencana. Pendidikan bencana bagi anak-anak yang terstruktur rapi secara melembaga di sekolah merupakan sebuah kebutuhan. Terus ayat CDASD, abi jadi terang, bencana banjir, longsor, gempa, belajar gunung api, bagaimana terjadi tsunami, gunung meletus, angin ribut, dan lain-lain. Karena korban bencana itu kan selalu mereka yang dalam posisi terlemah. Nah, kelompok masyarakat yang rentan ini secara umum adalah kelompok yang lemah, itu biasanya kelompok yang miskin. Pasti yang miskin yang kena gempa, kena banjir. Lalu kedua, anak itu kelompok rentan. Jadi di sasaran rentan, anak adalah rentan. Karena kelompok sasaran paling rawan di masyarakat, paling rawan terhadap bencana di masyarakat adalah anak. Sekaligus juga kalau kita bisa mendidik anak-anak itu paham terhadap ancaman dan bagaimana bersikap terhadap bencana. Maka kita melaksanakan program kesiapsiagaan bagi anak-anak dalam menghadapi bencana. Kalau ada satu sekolah yang memuat tentang pendidikan siaga bencana karena memang merasa bahwa daerahnya rawan terhadap bencana, saya kira itu sangat sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, tinggal tergantung bagaimana kebijakan kepala sekolahnya, bagaimana kemauan dan kemampuan gurunya untuk bagaimana membelajarkan pendidikan siaga bencana itu sendiri. Jadi tidak ada masalah sebenarnya pendidikan siaga bencana dimasukkan ke dalam pembelajaran. Hanya konteksnya, ada yang dimasukkan menjadi mulok, muatan lokal, itu kalau memang daerah itu sangat rawan terhadap bencana dan pemerintah daerah tersebut mewajibkan pendidikan siaga bencana menjadi muatan daerah itu sendiri. Sehingga setiap sekolah diwajibkan membelajarkan mulok tentang pendidikan siaga bencana. Kedengaran gempa, kelihatannya bagaimana kita?
pelajaran LKS tentang bencana itu sudah termasuk dalam pelajaran ya mata pelajaran IPA ya, Ibu tengok tuh IPA sudah tuh masuk juga dengan IPS, kemudian ya masuk juga ke dalam bidang studi agama ya, karena di sana ada merangkai huruf Arab. Memang anak belum bisa merangkai huruf Arab, tapi ya kita ajarkan sedikit-sedikit. Anak-anak cukup senang mengerjakan LKS tersebut karena di dalamnya banyak aneka cara, baik dari mewarnai, kemudian lagi menjodoh-jodohkan dan yang lain-lain. Itu yang kita sampaikan dengan bermain-main, simulasinya juga dengan banyak menggunakan permainan, juga bermacam permainan yang lainnya kita terapkan kepada siswa-siswa yang lain. Kalau nanti terjadi bencana, anak-anak bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, dan program ini sangat baik bagi masyarakat yang tadi terjangkit COVID. Materi pendidikan bencana yang didesain dengan baik di sekolah yang sudah mereka dapatkan diajarkan oleh guru di sekolah, juga di komunitas kita desain itu workshop anak juga yang seminggu sekali bertemu dengan anak-anak komunitas atau anak-anak yang ada di desa setempat. Les Inggris ini sebenarnya tujuannya untuk memperkenalkan bahasa Inggris dan juga untuk memperkenalkan bencana melalui Inggris gitu. Tapi dari situ kemudian berkembang bukan hanya memperkenalkan tentang bencana aja, tapi juga belajar Inggris secara umum. Kita lebih banyak menggunakan metode dengan games, bermain, karena itu lebih menarik dan lebih mudah ditangkap oleh anak-anak. Dan dalam satu kali pertemuan kita ajarkan beberapa kosakata dan juga ada cerita-cerita bahasa Inggris, tetapi di situ memberikan muatan atau isu-isu mengenai bagaimana kita mengatasi atau meminimalisir bencana itu. Kami mengadakan workshop bersama anak. Tujuannya yang pertama adanya peta kampung versi anak, yang kedua peta bahaya versi anak, dan yang ketiga jalur evakuasi versi anak. Ini kami lakukan dalam 6 pertemuan. Nah, ini juga di warga semakin ramai, semakin dekat dengan isu bencana. Kami senang, kami bisa mewarnai, mencari jalan. Begitu saya sedang perhatikan gempa. Kami ada yang nyumpul di bawah meja, di samping dinding, dan kami waktu ada gempa kami berbaris dan lari ke depan bersama-sama. Mengadakan simulasi bencana kebakaran. Kami menyiramkan pakai air. Pendidikan bencana yang aku dapat sangat penting bagi kehidupanku sehari-hari. Seperti aku pernah keliling bersama guru-guru ASB, keliling-keliling kampung, dan di situ ada bekas longsor
yang terjadi pada tahun 2003. Saya mendapatkan pelajaran dari longsor itu, seperti kita jangan menebang pohon sembarangan, dan kita harus menanggulangi dan menanam pohon-pohon yang bisa menjaga kita tidak terkena bencana. Dan seperti banjir, kita tidak boleh membuang sampah ke solokan. Atau siswa yang sudah diajarkan di kelas, baik di kelas dan di komunitas, itu mereka sudah mampu sedikit tahu lah bagaimana cara-cara menanggulangi atau cara-cara menyelamatkan diri. Ini adalah karakteristik khas sifat anak. Setelah mereka mendapat pengetahuan, mereka langsung setelah balik dari rumah menginformasikan lagi ke keluarga mereka. Jadi bahwa kegiatan ini adalah dijadikan anak sebagai agen informasi, agen perubahan cukup efektif. Ini bisa dilihat dari cerita-cerita orang tua mereka. Setelah waktu gempa itu anak mereka langsung menyelamatkan diri. Kasih tahu dengan siapa? Kasih tahu ke siapa? Dengan teman-teman, apa dengan ayah ibu, siapa? Teman-teman, ayah ibu. Terus siapa lagi? Nenek, kakek. Terus? Ibu, adik. Terus? Ya memang betul. Dengan pengetahuan anak ini kan yang namanya kan mendapatkan hal-hal yang sifat baru. Di rumah dia langsung tanya apa itu. Ya. Dengan adanya demikian, ada pengetahuan seperti ini, memang betul kalau kami di rumahnya terus diskusi, anak-anak itu yang sering nanya dengan kita kan. Nah itu ada gempa, lari dia kemana yang kira-kira yang dia dapat pengetahuan, masuk bawah meja gitu. Bencana kan kita tidak tahu kapan akan terjadinya. Jadi memang baik sekali untuk diberikan kepada anak-anak, khususnya ya dari kecil kan, nanti dari kecil mereka daya ingat mereka untuk nantinya kan lebih ingat gitu. Kalau anak-anak ini dari sekarang sudah difahamkan bagaimana bersikap menghadapi bencana, nah insya Allah dalam tempo 10, 15, 20 tahun lagi sistem penanggulangan bencana kita akan lebih andal. Bencana kita tidak bisa mengetahui kapan terjadi. Jika kita sudah ada pengetahuan tentang bencana, insya Allah apabila terjadi, ya kita dapat menyelamatkan diri. Mudah-mudahan ini menjadi amal buat guru-guru di SD dan MI Muhammadiyah, karena mencegah itu jauh lebih daripada harus mengobati. Jadi kira siapa tahu justru anak-anak yang terselamatkan dengan pendidikan siaga bencana ini akan menjadi anak-anak yang saleh, yang kelak akan mendoakan ibu dan gurunya di SD dan MI Muhammadiyah. Gempa bumi. Cara pelindung dari gempa bumi adalah jauhi jendela. Aku harus melindungi kepalaku dengan tas atau buku. Berlindung di bawah meja, berpegangan pusat, jadi menghindari dari benda-benda berat dan menutupi kepala. Kalau bencana sudah tenang, aku baru keluar dari rumah. Kalau suasana sudah aman, aku akan mencari tempat yang lebih aman